Laporan praktikum anatomi jaringan tumbuhan dikotil. Mata kuliah Botani Umum, dosen pengampu Ibu Salmiati, MPD, PhD. Perkenalkan, nama saya Novi Changreni dengan NIM 2503015, Program Studi Teknologi Pasca Panen, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia tahun 2026. Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai asal, fungsi, serta struktur yang sama. Sel-sel ini bekerja sama secara terorganisir untuk menjalankan tugas tertentu dalam tubuh makhluk hidup. Secara umum, jaringan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua kategori, jaringan meristem atau jaringan muda, dan jaringan dewasa. Jaringan meristem adalah jaringan aktif yang terlibat dalam pertumbuhan tumbuhan, sedangkan jaringan dewasa telah mengalami diferensiasi dan memiliki fungsi tertentu. Pada tumbuhan dikotil, terdapat meristem lateral yang disebut kambium. Kambium berperan dalam pertumbuhan sekunder, yaitu proses penambahan diameter batang dan akar. Aktivitas kambium menghasilkan xilem sekunder pada bagian dalam dan phloem sekunder pada bagian luar, sehingga batang tumbuhan dikotil dapat membesar dan menjadi berkayum, menurut Rahmawati dan Putra pada tahun 2023. Jaringan dewasa pada tumbuhan dikotil terdiri dari epidermis, parenkim, kolenkim, sklerenkim, xilem, dan phloem. Epidermis berfungsi melindungi jaringan di bawahnya, sedangkan parenkim berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan pelaksanaan fotosintesis. Kolenkim dan sklerenkim berperan sebagai penguat tumbuhan, menurut Handayani et al. Tahun 2021. Xilem dan phloem merupakan jaringan pengangkut pada tumbuhan dikotil. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, sedangkan phloem mendistribusikan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Pada bagian batang, xilem dan phloem tersusun melingkar dan dipisahkan oleh kambium, menurut Lestari et al. Tahun 2024. Tujuan dari praktikum ini yang pertama, mengetahui perbedaan jaringan muda atau meristem dan jaringan dewasa. Yang kedua, menjelaskan macam-macam jaringan meristem. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam jaringan dewasa. Yang keempat, menjelaskan perbedaan struktur jaringan muda dan jaringan dewasa. Dan yang terakhir, menjelaskan lokasi tempat terdapatnya jaringan tersebut pada tumbuhan. Alat yang digunakan pada praktikum ini ada tisu, silet, pipet tetes, gelas beker, mikroskop, serta kaca preparat dan kaca penutup. Bahan-bahan yang akan digunakan pada praktikum ini ada pohon mangga atau bibit mangga yang akan kita ambil, sampel akar, batang, dan daunnya, dan juga ada aquades. Langkah-langkah kerja pada praktikum ini dimulai dengan mengisi gelas beker menggunakan aquades, kemudian menyiapkan kaca objek atau kaca preparat, dan kaca penutup yang bersih. Selanjutnya, organ akar dan batang disayat secara melintang menggunakan pisau silet setipis mungkin hingga diperoleh sayatan yang transparan. Pada organ daun, penyayatan dilakukan secara membujur agar struktur jaringan daun dapat terlihat dengan jelas. Kemudian, sayatan diletakkan di atas kaca objek dan ditetesi aquades menggunakan pipet tetes, lalu ditutup secara perlahan dengan kaca penutup agar tidak terbentuk gelembung udara. Preparat diamati menggunakan mikroskop mulai dari perbesaran 10 kali, kemudian dilanjutkan pada perbesaran 40 kali. Pengamatan difokuskan pada jaringan khas tumbuhan dikotil seperti epidermis, korteks, kambium, xilem, phloem, serta jaringan penyusun daun. Setelah itu, hasil pengamatan dicatat dan digambar sesuai struktur jaringan yang terlihat pada preparat. Hasil praktikum anatomi jaringan pada tumbuhan dikotil dari sampel daun mangga, batang mangga, dan akar mangga. Berdasarkan pengamatan jaringan tumbuhan dikotil pada tanaman mangga atau Mangifera indica dengan menggunakan mikroskop, terlihat bahwa setiap organ memiliki struktur jaringan yang berbeda sesuai dengan fungsinya. Pada akar mangga, terdapat jaringan epidermis, korteks, xilem, dan phloem, di mana xilem berada di tengah dengan bentuk menyerupai bintang, sementara phloem terletak di antara xilem, berperan dalam pengangkutan air dan mineral. Pada batang mangga, terdapat jaringan epidermis, korteks, kambium, xilem, dan phloem yang tersusun secara melingkar.
Kambium berfungsi untuk pertumbuhan sekunder, memungkinkan batang mengalami penambahan diameter. Susunan berkas pengangkut yang melingkar ini merupakan ciri khas dari tumbuhan dikotil. Di daun mangga yang dibelah membujur, dapat dilihat jaringan epidermis, jaringan palisade, jaringan spons, dan berkas pengangkut. Jaringan palisade berperan dalam proses fotosintesis karena kaya akan kloroplas, sementara jaringan spons mendukung pertukaran gas. Hasil observasi menunjukkan bahwa jaringan pada tumbuhan dikotil memiliki struktur dan fungsi yang berbeda, namun saling berkolaborasi dalam mendukung proses kehidupan tanaman. Selama praktikum, beberapa jaringan kurang tampak jelas disebabkan oleh ketebalan sayatan preparat yang terlalu tebal atau pengaturan fokus mikroskop yang tidak tepat. Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa tumbuhan dikotil pada tanaman mangga atau Mangifera indica memiliki susunan jaringan yang berbeda-beda setiap organ sesuai dengan fungsinya. Pada akar, ditemukan jaringan epidermis, korteks, xilem, dan floem yang berfungsi dalam penyerapan serta pengangkutan air dan mineral. Pada batang, terlihat adanya kambium, xilem, dan floem yang tersusun melingkar sebagai ciri khas tumbuhan dikotil dan berperan dalam pertumbuhan sekunder. Pada daun, ditemukan jaringan epidermis, palisade, spons, dan berkas pengangkut yang mendukung proses fotosintesis dan pertukaran gas. Dengan demikian, setiap jaringan pada tumbuhan dikotil memiliki struktur dan fungsi yang saling berkaitan untuk menunjuk kehidupan tumbuhan. Praktikum ini juga menunjukkan bahwa ketelitian dalam membuat preparat dan menggunakan mikroskop sangat mempengaruhi hasil pengamatan jaringan tumbuhan. Daftar pustaka.